Pernahkah Anda terjebak dalam sebuah perjalanan malam yang sunyi, di mana satu-satunya suara yang menemani adalah deru mesin mobil dan hembusan angin dingin yang menyelinap melalui celah kaca? Di tengah keheningan jalan lintas yang sepi, radio tiba-tiba menyiarkan sebuah narasi yang terdengar mustahil. Sebuah laporan tentang unit usaha yang tampak remeh, bahkan mungkin dianggap konyol oleh nalar sehat, namun mampu mencatatkan angka keuntungan hingga miliaran rupiah. Di titik itu, Anda mungkin menepi sejenak, mematikan mesin, dan bertanya-tanya dalam keheningan bagaimana mungkin hal seperti ini eksis, bertahan, dan justru meledak di pasar Indonesia. Belakangan ini, ruang digital kita sesak oleh fenomena serupa. Kita melihat narasi tentang seseorang yang menjual pasir kinetik untuk terapi sensorik, peternak jangkrik yang menembus pasar ekspor, hingga model bisnis mystery box yang memutar omzet ratusan juta per bulan. Reaksi awal kita biasanya seragam. Sebuah campuran antara tawa sinis, rasa skeptis yang akut, atau justru sebuah serangan rasa tidak aman secure yang menusuk. Kita mulai membandingkan rutinitas kita yang monoton dengan keberhasilan mereka yang tampak nyeleneh. Namun, mari kita letakkan semua penghakiman itu sejenak. Sebelum rasa panik karena merasa tertinggal FOMO menguasai Anda, mari kita ambil napas dalam-dalam. Narasi ini bukan sekadar kumpulan kisah unik bin ajaib. Di balik setiap ide yang dianggap absurd oleh awam, terdapat sebuah struktur berpikir yang sangat logis, strategi membaca celah yang presisi, dan pemahaman mendalam tentang psikologi pasar. Kita tidak akan berbicara tentang keberuntungan sesaat. Kita akan membedah realitas ini dengan mata yang jernih dan objektif. Masalah mendasar dari kebanyakan orang dewasa dalam memandang dunia usaha adalah mereka terlalu terpaku pada apa yang saya sebut sebagai logika keamanan kolektif. Kita dididik secara sistematis untuk percaya bahwa bisnis yang menjanjikan adalah bisnis yang umum, yang terlihat wajar, dan yang memiliki banyak preseden kesuksesan. Membuka kedai kopi, toko pakaian, atau layanan jasa digital sering kali dianggap sebagai pilihan aman karena semua orang melakukannya. Namun, dalam kacamata ekonomi makro, apa yang dianggap aman oleh massa justru merupakan wilayah yang paling berbahaya. Di pasar yang sudah jenuh red ocean, kompetisi bukan lagi soal inovasi, melainkan perang harga yang melelahkan dan saling menghancurkan. Ketika Anda masuk ke pasar yang semua orang pahami, Anda sebenarnya sedang berebut sisa margin yang kian menipis. Sebaliknya, bisnis yang dianggap aneh justru memiliki satu keunggulan mutlak: monopoli seruk niche market. Para pelakunya tidak berusaha memuaskan semua orang. Mereka tidak butuh validasi dari massa. Mereka memilih untuk mengisolasi diri pada satu masalah spesifik yang dialami oleh kelompok kecil, namun memiliki tingkat urgensi pemenuhan kebutuhan yang sangat tinggi. Disinilah letak anomali yang cerdas. Semakin aneh sebuah bisnis di mata orang luar, semakin sedikit kompetitor yang berani masuk. Dan semakin luas ruang bagi mereka untuk menentukan harga. Apa yang sebenarnya dibeli oleh orang Indonesia dalam transaksi sehari-hari? Jika kita mengamati lebih dalam, jawabannya seringkali bukan barang fisik, melainkan solusi atas kemasan kecil yang seringkali luput dari radar korporasi besar. Masyarakat kita adalah masyarakat yang sangat terfragmentasi namun memiliki ikatan komunitas yang kuat. Mari kita ambil contoh sederhana, penjualan media tanam spesifik. Saat tren tanaman hias meledak beberapa waktu lalu, mayoritas orang berbondong menjadi penjual tanaman eksotis. Namun, mereka yang memiliki ketajaman visi justru memilih untuk menjual tanah campuran. Mereka menyadari bahwa konsumen tidak hanya ingin memiliki tanaman yang indah. Mereka memiliki ketakutan sadar bahwa tanaman mahal itu akan mati. Penjual tanah ini tidak menjual barang dagangan mereka, menjual kepastian hidup untuk tanaman tersebut. Demikian pula dalam industri hobi. Ekosistem burung berkicau di Indonesia adalah industri bawah tanah yang bernilai triliunan rupiah per tahun. Mereka yang masuk ke rantai pasokan pakan alami, seperti peternak roto atau jangkrik, seringkali memiliki stabilitas pendapatan yang jauh melampaui pekerja kantoran kelas menengah. Mengapa? Karena bagi seorang penghobi, pakan berkualitas adalah kebutuhan pokok yang tidak bisa ditunda. Pekerjaan ini mungkin terlihat sederhana, bahkan kotor di mata mereka yang mengejar gengsi, namun secara ekonomi, ini adalah mesin uang yang berputar dengan konsistensi luar biasa. Seringkali, penghalang terbesar bagi kita untuk melihat peluang emas adalah ego kita sendiri. Kita merasa terlalu berpendidikan,
terlalu senior, atau memiliki status sosial yang terlalu terpandang untuk mengurusi hal-hal yang dianggap remeh. Kita lebih suka membicarakan strategi startup di ruangan ber-AC daripada membicarakan distribusi pakan ternak di pasar tradisional. Padahal, pasar adalah entitas yang sangat jujur dan tidak memihak. Pasar tidak peduli seberapa tinggi gelar akademis Anda atau seberapa rapi kemeja yang Anda kenakan. Pasar hanya peduli apakah Anda mampu memberikan solusi atas masalah mereka. Bisnis yang meledak hingga angka miliaran rupiah biasanya dimulai dari keberanian untuk menjadi. Tidak terlihat dan tidak dianggap di awal perjalanan. Para pelaku bisnis absurd ini biasanya adalah mereka yang sudah berhasil membunuh egonya lebih dulu. Mereka tidak mengejar pengakuan sosial. Mereka mengejar efisiensi operasional. Mereka menyadari bahwa di balik pekerjaan yang dianggap tidak bergengsi, terdapat margin keuntungan yang sangat tebal karena tidak banyak orang yang mau mengotori tangan mereka di sana. Untuk memahami bagaimana perbedaan sudut pandang ini bekerja dalam realitas, mari kita buat sebuah simulasi antara dua sosok imajiner, Raffi dan Guntur. Keduanya berangkat dari titik yang sama, pekerja dengan gaji pas-pasan yang mendambakan kebebasan finansial. Raffi adalah representasi dari pola pikir reaktif. Ia selalu mencari apa yang sedang ramai. Ia membuka kedai kopi karena melihat antrean panjang di gerai seberang jalan. Ia menghabiskan modalnya untuk estetika, desain interior yang instagramable, dan promosi media sosial yang masif. Raffi terjebak dalam arus yang sama dengan ribuan pengusaha lainnya. Ia harus berjuang keras hanya untuk sekadar bertahan hidup survival mode. Sementara itu, Guntur adalah representasi dari pola pikir eksploratif analitis. Ia tidak melihat apa yang ramai, ia melihat apa yang tercecer. Suatu hari, saat memperhatikan proses pengiriman barang di gudang tempatnya bekerja, ia menyadari banyaknya barang pecah belah yang rusak karena pengemasan yang buruk. Guntur tidak membuat jasa pengiriman. Ia mulai memproduksi kotak pelindung kustom dari bahan limbah yang diolah kembali. Bisnisnya tidak memiliki papan nama yang mentereng. Namun, dalam hitungan bulan, seluruh pelaku UMKM di kotanya mulai bergantung padanya. Perbedaan nasib antara Raffi dan Guntur bukan ditentukan oleh tingkat kecerdasan atau modal awal, melainkan oleh keberanian untuk mengisi celah yang tidak terlihat. Guntur memenangkan permainan karena ia menjadi satu-satunya jawaban atas masalah kecil yang nyata. Sementara Raffi hanya menjadi satu dari sekian banyak pilihan di pasar yang sudah jenuh. Kita seringkali terpesona oleh produk akhir, namun melupakan kekuatan sejati dalam bisnis, logistik, dan rantai pasok. Banyak bisnis aneh di Indonesia yang sebenarnya adalah penguasaan atas jalur distribusi barang-barang yang tidak terpikirkan. Pernahkah Anda bertanya siapa yang menyuplai es batu kristal ke ribuan kafe dan restoran di sebuah kota besar? Ini adalah bisnis yang tampak sepele, hanya air yang dibekukan. Namun, manajemen logistik di baliknya adalah sebuah mahakarya. Menjaga rantai dingin agar produk tidak rusak sebelum sampai ke tangan konsumen memerlukan kedisiplinan tingkat militer. Pemilik pabrik es kristal adalah orang yang bekerja di balik layar, menguasai kebutuhan harian ribuan pengusaha kuliner, dan meraup keuntungan stabil tanpa pernah perlu masuk ke dalam perdebatan tentang tren bisnis terbaru. Hal yang sama berlaku pada penyewaan alat-alat pesta, tenda hajatan, hingga jasa pembuangan puing bangunan. Ini adalah bisnis-bisnis kasar yang mungkin tidak akan pernah dibahas dalam seminar motivasi mewah. Namun mereka adalah tulang punggung ekonomi real yang memiliki perputaran uang sangat cepat dan likuid. Tentu saja, saya tidak menyarankan Anda untuk sekadar latah mengikuti keanehan orang lain. Setiap ide konvensional memiliki tantangan besarnya sendiri, yaitu edukasi pasar. Jika ide Anda terlalu asing, Anda akan menghabiskan banyak energi hanya untuk menjelaskan kegunaannya kepada calon pembeli. Bisnis absurd yang sukses di Indonesia biasanya memiliki satu karakteristik: fungsinya sudah dikenal secara tradisional. Namun cara penyajian, akses, atau skalanya yang diperbarui. Penjualan jangkrik sudah ada sejak dulu. Mengubahnya menjadi bisnis ekspor dengan standar kualitas laboratorium adalah sebuah lompatan inovasi. Jualan tanah sudah ada sejak dulu. Namun mengemasnya dengan merek terpercaya dan distribusi melalui marketplace adalah pembaruan. Kuncinya adalah, jangan menciptakan kebutuhan baru yang sulit dimengerti. Carilah kebutuhan lama yang belum dilayani dengan standar modern. Di sanalah letak titik keseimbangan antara risiko dan potensi keuntungan.
Dunia tidak kekurangan peluang. Dunia hanya kekurangan pengamat yang jeli. Jika Anda merasa hidup Anda sedang stagnan, cobalah untuk berhenti mencari inspirasi dari layar ponsel Anda. Dan mulailah melihat ke sekeliling dalam radius 500 meter dari tempat Anda berdiri. Perhatikan pola kehidupan tetangga Anda, perhatikan apa yang dibuang oleh pasar pagi di dekat rumah Anda. Perhatikan jasa apa yang paling sulit dicari saat seseorang sedang dalam keadaan darurat. Seperti jasa reparasi pompa air atau kunci. Peluang besar sering kali datang dalam bentuk yang sangat sederhana. Bahkan mungkin terlihat membosankan. Bisnis yang meledak menjadi miliaran rupiah bukanlah hasil dari lamunan di kafe mewah, melainkan hasil dari observasi tajam terhadap ketidakefisienan yang terjadi di lapangan. Setiap kali Anda menemukan sesuatu yang tidak efisien, disitulah letak sebuah peluang bisnis. Sebagai penutup, saya ingin mengajak Anda untuk mengubah kacamata dalam memandang kesuksesan. Sukses tidak selalu harus terlihat glamor. Di Indonesia, ekonomi yang paling tangguh justru seringkali ditemukan di akar rumput. Cerita-cerita tentang bisnis aneh yang menghasilkan miliaran rupiah adalah pengingat bagi kita semua bahwa kreativitas tidak memiliki batas dan peluang tidak selalu berpakaian rapi. Jangan buru-buru menghakimi sesuatu yang terlihat remeh di mata Anda, karena bisa jadi disitulah letak emas yang selama ini Anda cari namun terlewatkan karena mata Anda terlalu fokus pada hal-hal besar yang semu. Hidup bukan tentang siapa yang paling keras berlari di jalur yang sama dengan semua orang. Hidup adalah tentang siapa yang paling tepat melihat jalan tikus yang sengaja dilewati oleh orang lain. Karena dianggap tidak menarik. Jalani hidup dengan nalar yang sehat, observasi yang tajam, dan keberanian untuk menjadi berbeda. Karena di balik absurditas yang Anda lihat hari ini, mungkin tersimpan masa depan finansial yang sedang menunggu untuk Anda bangun. Setelah kita berbincang panjang lebar, saya ingin Anda melakukan satu latihan mental sederhana. Ambil secari kertas, lalu catat 3 hal di sekitar Anda yang menurut Anda tidak penting atau aneh. Namun, orang-orang tetap mengeluarkan uang untuk hal tersebut. Analisis mengapa mereka mau membayar. Apakah karena kenyamanan? Apakah karena kebutuhan mendesak? Atau karena hobi yang tidak masuk akal? Dari catatan kecil itulah, sebuah visi besar biasanya bermula. Apakah Anda siap untuk mulai melihat dunia dengan kacamata yang baru? Pilihan itu, seperti biasa, sepenuhnya berada di tangan Anda.